Oke, selamat siang. Bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Mekatronika, Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Nah, hari ini saya berada di Lab Robotika. Kita hari ini akan diskusi berawal dari studi kasus, gitu ya. Jadi kita akan menggunakan studi kasus dari station processing yang ada di modular production system. Ya, nanti di sini sudah ada beberapa catatan nanti yang akan mempermudah diskusi kita. Nah, di station processing di sini nanti kita akan memanfaatkan, di samping kita belajar program sekuensial, kita akan memanfaatkan dua perintah yang ini sangat penting untuk menyelesaikan kasus di station processing. Perintah yang pertama adalah differential up. Perintah yang kedua adalah shift register. Kenapa kita harus menggunakan dua perintah itu? Maka kita akan awali diskusi kita dengan menunjukkan bagaimana station processing di situ, bagiannya apa saja dan cara kerjanya bagaimana. Nah, nanti dari situ kita akan menyelesaikan kasus tadi dengan membuat tentunya rangkaian input-outputnya, rangkaian numetiknya, rangkaian dayanya, dan sekuensial programnya, dan terakhir adalah membuat program sekuensial untuk PLC yang nantinya program PLC kita ya untuk menyelesaikan kasus ini. Kita PLC-nya menggunakan PLC Omron. Oke, kita lihat dari kasusnya yang ada di sini. Ini saya pandang dari atas, gitu ya. Mungkin gambarnya dalam bentuk sketch sehingga semoga saja sudah bisa membantu untuk memahami. Jadi ini adalah rotary table, ya, rotary table, di mana rotary table di sini bisa berputar 90 derajat, gitu ya. 90 derajat setiap kali langkah berputar 90 derajat. Terus kemudian di sini ada tempat benda kerja, ya. Benda kerja pertama ini adalah benda kerjanya. Benda kerja pertama diletakkan di sini, ya, dideteksi oleh sensor benda kerja B2 yang ada di situ. Kemudian nanti jika ditekan tombol start, ini akan berputar rotary table-nya, kemudian berhenti, benda kerjanya berhenti di sini. Nah, di sini benda kerja akan di clamping, kemudian akan di drill. Nah, naik turunnya drill atau bor dengan menggunakan silinder drill yang ada di sini. Jadi nanti sekuensialnya pertama kali di clamping, motornya aktif, drillnya, silindernya turun, ya, sehingga drill bekerja. Terus kemudian setelah sampai maksimal, silindernya mundur, drillnya kemudian mati, kemudian silinder satu mundur. Karena silinder satu mundur, maka posisi akan mencapai minimal sehingga ini tidak diklaim lagi. Oke. Terus kemudian kalau nantinya berputar lagi sampai di posisi 3, ini akan dicek. Silinder 3 akan maju untuk ngecek, kemudian akan mundur. Kemudian kalau diputar lagi sampai sini, yang terjadi ada proses unloading. Jadi benda kerja akan didorong keluar untuk menuju ke station berikutnya oleh silinder unloading. Jadi maju mundur. Seperti itu. Nah, kemudian hal yang unik adalah seperti ini. Di sini ada sensor posisi yang nantinya mendeteksi apakah benda kerjanya itu berada di posisinya, gitu ya. Nah, untuk trigger sensor posisi ini ada kotak-kotak di sini yang ditempatkan 90 derajat. Jadi kalau nanti rotary table ini diputar, maka jika sensor posisi mendeteksi kotak yang ada di sini, maka rotary table akan berhenti. Kemudian kalau di start, dia akan berjalan lagi. Kalau mendeteksi trigger posisi di sini, dia akan berhenti. Nah, karena di sini ada satu sensor dan di sini ada 4 benda yang nanti akan dideteksi. Terus kemudian trigger posisi di sini digunakan untuk menghentikan, ya. Maka kita harus menggunakan perintah differential up. Kalau kita tidak menggunakan perintah differential up, maka rotary table tidak akan bisa berputar lagi. Anda bisa melihat dari video saya sebelumnya bagaimana differential up tadi diaplikasikan untuk aplikasi mesin filling. Ya, di sini juga kasusnya sama.
Jadi setiap kali ditekan start, dia akan berputar, trigger posisi dideteksi sensor, maka dia berhenti. Kalau dia menggunakan inputan normal, tidak diferensial up, maka yang terjadi sensor ini selalu mendeteksi trigger posisi. Sehingga kalau di start, rotary table tidak akan berputar. Karena logikanya dia akan berhenti jika sensor mendeteksi. Nah, kalau dia menggunakan input normal, maka sensor mendeteksi terus sehingga sistem tidak akan pernah bisa berputar lagi. Karena dianggap sudah selesai. Ya, sensor mendeteksi harus berhenti, gitu ya. Ini yang pertama. Terus yang kedua yang juga unik dari station processing di sini adalah ini ada sensor benda. Ya, sensor benda. Jadi di sini kalau setiap kali di start rotary table berputar. Nah, kalau di sini ada benda, ya, kalau ada benda kerja maka benda ini akan bergeser ke sini. Nah, kalau di sini ada benda, proses ini berjalan. Tapi kalau di sini ditekan tombol start tapi tidak diletakkan benda, berarti nanti saat di start dia berputar, di sini tidak ada benda, maka prosesnya nggak boleh berjalan. Ya, prosesnya nggak boleh berjalan. Nah, sensor hanya diletakkan di depan. Kalau kita tidak menggunakan shift register, maka kita butuh sensor di setiap posisi di sini. Kalau ada benda kerja, dia proses-proses di sini bekerja. Tetapi bagaimana supaya sensor yang ada di depan di sini bisa digunakan untuk memberi trigger proses ini berjalan atau tidak, gitu ya. Maka kita menggunakan perintah shift register. Jadi kalau ada benda kerja, setiap kali di start maka registernya yang bernilai 1 tadi itu akan digeser. Ya, kalau di sini tidak ada benda, di start registernya bernilai 0 itu digeser. Nah, kalau digeser bernilai 0, di sini tidak boleh bekerja. Seperti itu, ya. Nah, itu yang nantinya akan sangat unik di station ini. Jadi setiap kali saya meletakkan benda, saya start, dia berputar, terus kemudian di sini berproses. Setiap kali ada benda yang ada di sini, maka proses ini akan berjalan. Gitu ya. Nah, ini input outputnya sudah kita letakkan. Di sini ada tombol start, tombol reset. Reset digunakan untuk mereset ke posisi awal maupun mereset shift register supaya nilainya semua bermula dari 0, gitu ya. Terus kemudian di masing-masing silinder ini ada limit switch-nya, ada sensor untuk proximity minimal dan maksimalnya. Terus kemudian ada sensor benda B2, ada sensor posisi B1 yang ada di sini. Terus kemudian outputnya itu motor untuk plate atau untuk rotary table-nya kita menggunakan mengaktifkan relay K1 sebagai driver, sedangkan motor drill menggunakan relay K2 sebagai drivernya. Sedangkan semua silinder kita menggunakan satu solenoid valve, ya 5/2 solenoid valve. Ini double acting silinder. Untuk silinder 1 ini 1Y1, silinder 2 2Y1, silinder 3 3Y1, silinder 4 4Y1. Ya, ini sudah selesai kita identifikasi, kemudian kita buat rangkaiannya, baik inputnya maupun outputnya. Ya, di sini kita pakai PLC CP1E N40DRA, gitu ya. Maka di sini kita sudah koneksikan baik tombol maupun sensornya, terus kemudian kita juga sudah koneksikan relay dan solenoidnya. Ya, kemudian kita gambarkan rangkaian daya untuk motor listrik, kita menggunakan motor DC. Ini kontaktor K1 mengaktifkan motor 1, yaitu digunakan untuk plate. Kontaktor K2 mengaktifkan motor 2 yang digunakan untuk drill. Sedangkan ini silinder 1, ini 5/2 single solenoid untuk mengaktifkan silinder 1, ini untuk mengaktifkan silinder 2, silinder 3 dan silinder 4. Ya. Nah, kita harus paham rangkaian elektronumetik, rangkaian daya, rangkaian input-output yang ada di dalam sini supaya nanti kita bisa merangkai, ya, supaya bisa merangkai. Terus kemudian kita di sini adalah sekuensialnya, ya, sekuensial yang ada di sini untuk membantu proses program kita, gitu ya. Kalau tidak ada bantuan dari sekuensial di sini, tentunya program yang cukup panjang di sini akan kesulitan kita, gitu ya. Bagaimana diferensial up nanti bekerja? Yang pertama adalah reset di sini. Jika ini kita tekan tombol reset, maka yang terjadi
plate akan berputar. Ya, siapa tahu nanti posisinya dia tidak pas gitu ya, karena listrik mati atau habis dimatikan, ini tidak di posisi yang pas, maka otomatis plate akan berputar kalau kita tekan tombol reset sampai kemudian sensor posisi ini mendeteksi. Maka kalau sensor posisi mendeteksi, maka plate akan berhenti di sini. Kalau dia tidak juga ditekan tombol reset, shift registernya akan kita reset. Jadi tombol reset digunakan untuk memutar menuju ke posisi awal dan juga digunakan untuk mereset shift register. Terus kemudian di sini tombol start dengan syarat itu B1 plus gitu ya. Kita tombol startnya syaratnya adalah ini posisinya sudah di tepat gitu ya. Posisinya sudah tepat di sini. Artinya sensor B1 ini mendeteksi, maka ini kita gunakan sebagai syarat. Jika tombol start ditekan dan sensor B1 ini mendeteksi, maka yang terjadi adalah shift register akan bergeser, ya, akan menggeser shift register dan juga plate akan berputar. Plate-nya akan berputar 90 derajat. Kalau sudah selesai berputar, maka dideteksi oleh B1 menggunakan differential up di sini tandanya. Ini menggunakan differential up digunakan untuk menghentikan. Ya, digunakan untuk menghentikan mereset sistem gitu ya. Oke, terus kemudian di sini saat shift register tadi bekerja, maka kita punya data. Jika datanya 1, maka yang terjadi ini yang proses, ini yang cek, ini yang untuk unloading gitu ya. Maka ini sekuensial untuk proses, ini sekuensial untuk pengecekan, ini sekuensial untuk unloading. Di mana dia diklamp dulu, kemudian setelah itu motornya jalan, silindernya yang untuk drill maju, kemudian silindernya drill mundur, kemudian yang terakhir adalah motor sama silinder untuk clampingnya mati. Kalau di sini untuk cek tinggal cek maju, kemudian sampai maksimal cek turun sampai minimal reset. Kalau untuk unloading maju minimal, kemudian dia akan mereset sistem. Nah, dari sini kita kemudian membuat program ladder kita. Kita bagi ini program utamanya, ini dari reset dan tombol start yang ada di sini. Sedangkan yang bagian di sini untuk bagian shift registernya kita ada di proses untuk yang di atas, cek untuk yang di tengah, sedangkan unloading untuk yang di bawah. Gitu ya. Nah, di sini reset kita mengartikan W00 gitu ya. Kemudian kalau B1 ini digunakan untuk mereset gitu ya, maka yang terjadi W00 ini mengaktifkan plate sehingga plate-nya berputar. Jika sudah berputar 90 derajat, B mendeteksi, maka plate-nya dia akan berhenti. Terus kemudian kalau kita tekan tombol start dan diberi syarat B1, ya, maka yang terjadi W00 di sini nanti mengartikan W0.01, yang W0.01 di sini nanti juga akan mengaktifkan plate. Maka di sini plate-nya berputar, gitu ya. Juga sekaligus di sini start digunakan untuk trigger shift register. Nah, ya, di sini ada perintah shift register. B2 ini adalah data, ya, B2 dari sini. Kalau bernilai 1 datanya digeser, yang menggeser adalah tombol start. Jadi data yang ada di sini akan digeser dengan menggunakan tombol start, sedangkan tombol reset tadi sama dengan di sini untuk mereset shift register. Nah, kita menggunakan work bit W10 ya, work area W10. Jadi kita digeser dari work bit W10 gitu ya. W10 nanti yang akan kita manfaatkan, W10.00 untuk proses yang ada di proses yang ada di sini, sedangkan W10.01 digunakan untuk cek, sedangkan W10.02 digunakan untuk unloading yang ada di sini. Maka di sini perintahnya di W10.00 sebagai syaratnya, untuk cek di W10.01, sedangkan untuk unloading di W10.02 gitu ya. Nah, di sini maka ada sekuensialnya, program sekuensial, bagaimana kita menerjemahkan program sekuensial di situ. Anda bisa melihat dari video saya sebelumnya bagaimana menerjemahkan isi di sini menjadi diagram ladder yang ada di sini. Ya,
Nah, ini bagian inputnya ya. Terus kemudian ini bagian outputnya yang ada di proses. Kemudian ini bagian inputnya, bagian outputnya yang ada di checking. Terus kemudian ini bagian inputnya, bagian outputnya yang ada di loading, ya, di unloading di sini, ya. Saya tidak perlu menjelaskan untuk diagram laddernya di situ, tetapi intinya adalah bagaimana dengan station processing ini kita bisa belajar perintah untuk differential up dalam rangka memutar plate dan menghentikan plate. Terus kemudian kita bisa belajar perintah shift register, ya karena di sini sensor untuk bahwa di sini ada benda atau tidak itu berada di awal. Sedangkan di setiap processing di sini tidak ada sensornya, sehingga register yang dideteksi oleh sensor benda di sini harus kita geser. Nah, itu menggunakan perintah shift register. Ya, demikian bagaimana kita bisa belajar dari studi kasus station processing yang ada di modular production system untuk belajar program PLC kita khususnya untuk perintah differential up dan shift register. Semoga bermanfaat. Terima kasih.